Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian di awal minggu ini, Senin 27 Februari 2023. Mengambil judul Jangan Membenci Saudaramu. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dan jadi hosomamu dongamu di bagasa roham, alai ikon masih baik ngeto tu dongamu, asa unang mania dosa alai ibana." Saudara-saudara yang kekasih, kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, tulus hati. Kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi sukacita maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Secara manusiawi, apabila kita disakiti, dijahati, atau bahkan diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluriah kita cenderung ingin melakukan pembalasan. Kita pasti akan menyimpan dendam di hati, sewaktu-waktu pasti akan meledak. Balas dendam tentu berasal dari si jahat. Sebenarnya, balas dendam berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk mengelola suasana hati dan kemarahan. Balas dendam tidak akan menenteramkan hati. Balas dendam pasti menyimpan akar pahit, sakit hati dan kebencian terhadap orang lain. Menurut Imamat 19 ayat 17, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat.
Keinginan membalas sakit hati seringkali membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Semakin mendendam, semakin dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung dan tidak pernah putus. Berdasarkan pemahaman di atas, maka sebagai orang yang telah dikasihi dan ditebus oleh darah Kristus, maka harus berani mengubah gaya hidup. Kita harus berani mendoakan setiap orang yang menyakiti, berbuat jahat, sehingga sikap tenang saat menghadapi situasi apapun, bahkan ketika merasa terancam, adalah sesuatu yang sangat penting. Maka jadilah dewasa dalam menimbang setiap hal yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Ingatlah akan sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan kasih yang konstruktif. Topik renungan di minggu ini menegaskan bahwa kita bisa hidup dan beroleh segala yang kita miliki sekarang hanyalah karena kasih karunia Tuhan belaka, terutama tentang keselamatan kita. Manusia karena dosanya sudah terputus hubungannya dengan Allah, tetapi Allah mau berkasih karunia dengan memberikan Tuhan Yesus menjadi keselamatan kita. Dan keselamatan itu kita peroleh hanya karena kasih karunia Yesus Kristus. Orang yang peroleh kasih karunia haruslah hidup kudus. Karena itu, kita dinasihati supaya pertama, jangan membenci saudaramu, tetapi harus mengasihi mereka. Bahkan di Lukas 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan supaya berbuat baik, bahkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dikatakan di Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan mengalahkan kejahatan dan dengan kebaikan, persaudaraan akan tumbuh kembali. Kedua, hendaknya kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah berdiam dalam kita. Karena itu, janganlah kita biarkan bait Allah dicemari dengan kebencian. Kalau saudara kita berbuat salah kepada kita, jangan dibenci, tetapi harus kita ampuni seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Dengan mengampuni orang yang bersalah, dosa kita juga diampuni Allah Bapa. Di Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya persaudaraan terbina kembali. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya. Mari kita saling mengasihi dan menjauhkan diri dari benci dan iri hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau selalu ingatkan kami
untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan sudah ingatkan kami untuk saling mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Biarlah kasih setiamu berdiam di hati kami, sehingga kami mampu untuk saling mengasihi. Dalam hidup ini, kuatkan kami Tuhan untuk melakukan kasih-Mu setiap saat, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Horas. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness. Loving and forgiving are you. All my being, bless the Lord, bless the holy name of God. All my being, bless the Lord, remembering the goodness of God. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness. Loving and forgiving are you. God forgives us all our sins, healing those who live in pain, saving us from final death. God fills us with goodness and love. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness. Loving and forgiving are you. Good and gracious is the Lord, slow to anger, rich in love. God remembers not our sins,